Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Yori Tefania Asyadila, NIM 19053061 dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pelajaran yang ada di manajemen pemasaran, yaitu mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan. Dalam mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, ada 4 hal yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, sistem pencatatan internal, yang kedua, analisis lingkungan makro, yang ketiga, lingkungan demografis, dan yang keempat, lingkungan makro utama lainnya. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sistem pencatatan internal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System yang bisa disebut dengan MIS. Untuk melaksanakan tanggung jawab analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian, manajer pemasaran memerlukan sistem informasi pemasaran. Peran MIS ini adalah menilai kebutuhan informasi manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan mendistribusikan informasi tersebut secara tepat waktu. MIS ini mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama, sistem pencatatan internal, yang kedua, intelijen pemasaran, dan yang ketiga, sistem riset pemasaran. Baiklah, saya akan langsung masuk ke komponen sistem informasi yang pertama dan juga yang merupakan pembahasan pertama kita, yaitu sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal ini terdapat 3 laporan, yaitu yang pertama siklus pesanan sampaian pembayaran. Siklus pesanan sampai pembayaran ini merupakan inti dari sistem pencatatan internal. Perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan, lalu departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirim ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirimkan ke berbagai departemen. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. Kenapa? Karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu. Saat ini, banyak perusahaan yang telah menggunakan internet dan extranet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan sampai pembayaran. Yang kedua, sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran memerlukan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan yang terkini. Perusahaan yang pandai memanfaatkan cookies, catatan penggunaan situs web yang disimpan di browser pribadi, merupakan pengguna pemasaran terbidik yang cerdik. Meskipun ada persepsi bahwa sebagian besar orang lebih suka menghilangkan cookies untuk privasi mereka, sejumlah pendapat lain mengatakan hal sebaliknya. Gadget teknologi mengubah sistem informasi penjualan dan memungkinkan wiraniaga mempunyai informasi terbaru dari detik ke detik. Sejak perusahaan memakai alat genggam yang dilengkapi dengan pembaca barcode dan koneksi internet, perwakilan itu kini hanya perlu membidikkan alat genggam mereka pada barcode dan secara otomatis persediaan akan terhitung. Dengan menggunakan penghematan waktu 2 jam tersebut untuk berfokus dalam mendorong penjualan kepada pelanggan eceran, perwakilan penjualan itu dapat meningkatkan produktivitas sampai 20%. Namun, perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah, seperti yang diilustrasikan oleh Michael Dell, yaitu
Jika Anda mempunyai 3 mobil Mustang kuning terpajang di ruang penyalur dan pelanggan menginginkan Mustang merah, kalau si wiraniaga Mustang bisa membujuk pelanggan itu untuk membeli Mustang kuning, perusahaan bisa salah dalam menangkap kesan bahwa pelanggan senang Mustang berwarna kuning, padahal yang disukai adalah yang merah. Dan yang terakhir yaitu database gudang data dan penggalian data. Saat ini, perusahaan mengelola informasi mereka dalam database yaitu database pelanggan, database produk, database wiraniaga, dan kemudian menggabungkan data dari berbagai database. Contohnya, database pelanggan berisi semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, dan terkadang bahkan ada demografis dan psikografis atau kegiatan minat dan pendapat. Perusahaan menyimpan data-data ini dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, dengan mempekerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam metode statistik yang rumit, perusahaan dapat menggali data dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi berguna lainnya. Manajer dapat mentabulasi silang informasi pelanggan dengan informasi produk dan wiraniaga untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Saya akan masuk ke komponen MIS yang kedua, yaitu Sistem Intelijen Pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Perbedaan dari sistem intelijen pemasaran dan sistem catatan internal ini adalah sistem catatan internal memberikan data hasil, sedangkan sistem intelijen pemasaran memberikan data saat ini. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas intelijen pemasaran adalah yang pertama, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Perusahaan harus menjual tenaga penjualannya berdasarkan arti penting mereka sebagai pengumpul intelijen. Sebagai contoh, beberapa pelanggan menggunakan bahan kedap air grease untuk membuat mobil serta sepatu bot dan tenda mereka kedap suara. 7 ide produk baru muncul dan nilai penjualannya jutaan dolar. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Banyak perusahaan mempekerjakan spesialis untuk mengumpulkan intelijen pemasaran. Penyedia layanan dan pengecer sering mengirimkan pembelanja misterius ke toko-toko mereka untuk menilai kebersihan fasilitas, kualitas produk, dan cara karyawan memperlakukan pelanggan. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Perusahaan dapat membeli produk pesaing, menghadiri open house dan pameran dagang, membaca laporan terbitan pesaing, menghadiri rapat pemegang saham, berbicara dengan karyawan, penyalur, distributor, pemasok, dan agen pengiriman, mengumpulkan iklan pesaing dan mencari cerita baru tentang pesaing. Yang keempat, membentuk panel penasihat pelanggan. Anggota dapat meliputi perwakilan pelanggan atau pelanggan terbesar perusahaan atau sebagian besar pelanggan yang jujur dan canggih. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya data pemerintah. Contohnya sensus Amerika Serikat tahun 2000 memberikan tinjauan mendalam terhadap perpindahan populasi, kelompok demografi, migrasi regional, dan perubahan struktur keluarga dari 2.810.421.906 orang. Pemasar sensus Claritas mereferensi silangkan angka-angka sensus dengan survei konsumen dan riset akar rumputnya sendiri untuk klien-klien seperti Procter & Gamble, Dow Jones,
dan Ford Motor Co. Yang keenam, membeli informasi dari pemasok luar. Pemasok data terkenal meliputi AC Nielsen Company dan Information Research Inc. Perusahaan riset ini mengumpulkan data panel konsumen dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan bila mereka mengelola datanya sendiri. Yang ketujuh, menggunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan intelijen. Dewan peninjau pelanggan, forum diskusi, ruang chatting, dan blog dapat mendistribusikan penilaian produk atau pemasok yang dilakukan pelanggan hingga sejumlah besar pembeli potensial lain, dan tentu saja bagi pemasar yang mencari informasi tentang persaingan. Ruang chatting memungkinkan pengguna berbagi pengalaman dan kesan, tetapi sifatnya yang tidak terstruktur mempersulit pemasar menemukan pesan yang relevan. Maka, beberapa perusahaan menerapkan sistem terstruktur seperti dewan diskusi pelanggan atau tinjauan pelanggan. Lalu komponen MIS yang terakhir yaitu sistem riset pemasaran yang memungkinkan sistematis pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dan temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menganalisis lingkungan makro. Dalam menganalisis lingkungan makro, kita harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti FedEx diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman surat 1 hari sampai. Dockers diciptakan untuk memenuhi kebutuhan baby boomers yang tidak lagi dapat benar-benar mengenakan atau tidak lagi mengenakan jeans mereka dan menginginkan celana yang nyaman secara fisik maupun psikologis. Pemasar menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasikan fad, trends, dan megatrend. Fad adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Perusahaan dapat memperoleh uang terhadap Beebis, Furbies, dan Tickle Me Elmo. Tetapi melakukannya dengan benar terkadang lebih merupakan masalah keberuntungan dan penentuan waktu yang baik dibanding hal lainnya. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Tren mengungkapkan bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Contohnya, persentase orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa saat ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahun, wanita muda, konsumen kaya, dan orang yang hidup di barat. Lalu megatrend. Megatrend digambarkan sebagai perusahaan besar dalam terjadi, perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu, antara 7 sampai 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Yang kedua, mengidentifikasikan kekuatan utama. Perusahaan dan pemasoknya, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik, semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang serta menghadirkan ancaman.
Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Sebagai contoh, ledakan pertumbuhan populasi menyebabkan lebih banyak pengurangan sumber daya dan polusi yang membuat konsumen membutuhkan lebih banyak undang-undang yang merangsang solusi teknologi baru dan produk di mana jika produk itu terjangkau dapat benar-benar mengubah sikap dan perilaku. Dalam contoh yang saya sebutkan tadi itu terdapat semua keenam kekuatan utama. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu lingkungan demografis. Lingkungan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat merupakan pembentuk pasar. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, dan karakteristik dan gerakan regional. Dalam populasi ini, kita akan membahas sekitar 6 hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan populasi dunia. Populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan eksplosif. Total populasi dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 dan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Ledakan populasi menjadi sumber kekhawatiran utama, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara dan komunitas kurang mampu. Daerah-daerah yang kurang berkembang di dunia kini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Sementara populasi di negara-negara yang lebih maju tumbuh dengan hanya 0,6% per tahun. Pertumbuhan populasi yang eksplosif memberikan implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta menggambarkan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Yang kedua, bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran usia yang ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan pertumbuhan populasi yang cepat. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia, yaitu anak-anak prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda dan usia 20-40 tahun, serta parubaya usia 40-65 tahun dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Beberapa pemasar ingin memfokuskan diri pada kohort atau kelompok, yaitu kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama. Yang ketiga, pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara dari beragam etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim terdapat negara Jepang, di mana hampir semuanya adalah orang Jepang. Di pihak lainnya datang dari berbagai negara. Yang keempat, kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan, yaitu kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 700 orang dewasa tidak terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara, yaitu India, Cina, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, dan Mesir.
Dari semua orang dewasa yang tidak terdidik di dunia ini, 2/3-nya adalah wanita. Sementara Amerika Serikat merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai warga negara lulusan perguruan tinggi dengan persentase tertinggi sekitar 36%. Sehingga menyebabkan tingginya permintaan akan buku berkualitas, majalah bermutu, dan paket perjalanan yang bagus serta pasokan keahlian yang tinggi. Yang kelima, pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami istri, anak, dan anak-anak, dan terkadang kakek nenek, tetapi pada tahun 2010 hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujangan yang hidup sendiri, keluarga dengan orang tua tunggal, pasangan menikah tanpa anak, dan pasangan dengan anak sudah keluar rumah, tinggal bersama orang yang bukan keluarganya, dan struktur keluarga lainnya. Semakin banyak orang yang bercerai atau berpisah, selanjutnya memilih tidak menikah, menunda pernikahan, dan atau menikah tanpa ingin mempunyai anak. Masing-masing kelompok mempunyai kumpulan kebutuhan dan kebiasaan pembelian yang berbeda. Sebagai contoh, orang dalam kelompok SSWD atau bujangan berpisah janda cerai memerlukan apartemen yang lebih kecil, perlengkapan perabot, perangkat rumah yang murah dan lebih kecil, serta kemasan makanan yang lebih kecil. Pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional yang terkadang tumbuh semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional. Dan yang terakhir, perubahan geografis dalam populasi. Ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara. Amerika Serikat 1990-an, ketika daerah non-metropolis menarik banyak pengungsi kota, abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar urban pesat. Akibat tingkat kelahiran yang lebih tinggi, tingkat kematian yang lebih rendah, dan pertumbuhan pesat dari imigrasi luar negeri. Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Orang-orang yang tinggal di pinggiran kota lebih mengalami kehidupan santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, dan keluarga yang lebih mudah. Masyarakat pinggiran kota membeli van, peralatan perbaikan rumah, perabot luar ruangan, peralatan memotong rumput dan berkebun, serta peralatan memasak di luar ruangan. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu lingkungan makro utama lainnya. Kekuatan lingkungan makro utama lainnya sangat mempengaruhi peruntungan pemasar, yaitu di sini kita meninjau perkembangan dalam yang pertama, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berfokus pada distribusi pendapatan dan tingkat tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Distribusi pendapatan. Ada 4 jenis struktur negara industri, yaitu perekonomian subsisten, seperti Papua Nugini yang hanya mempunyai sedikit peluang bagi pemasar. Yang kedua, perekonomian pengekspor bahan mentah seperti Republik Demokrasi Kongo, yaitu pengekspor tembaga, dan Arab Saudi pengekspor minyak dengan pasar yang baik untuk perlengkapan peralatan pasokan dan barang mewah untuk orang kaya. Yang ketiga,
Perekonomian industri baru seperti India, Mesir, dan Filipina, di mana kelas kaya dan menengah baru sedang tumbuh meminta jenis barang yang baru. Dan yang keempat, perekonomian industri seperti negara-negara di Eropa Barat yang merupakan pasar yang kaya untuk semua jenis barang. Pemasar sering membedakan negara dengan menggunakan 5 pola distribusi pendapatan yang berbeda, yaitu yang pertama, pendapatan yang sangat rendah, yang kedua, hampir semuanya berpendapatan rendah, yang ketiga, pendapatan sangat rendah, sangat tinggi, yang keempat, pendapatan rendah, menengah, dan tinggi, dan yang kelima, hampir semuanya berpendapatan menengah. Tingkat tabungan, utang, dan ketersediaan kredit. Pengeluaran konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan tabungan, utang, dan kredit. Contohnya, konsumen di Amerika Serikat mempunyai rasio utang terhadap penghasilan yang tinggi, yang kemudian memperlambat pengeluaran untuk barang rumah tangga dan barang berharga tinggi. Kredit mudah tersedia di Amerika Serikat, tetapi suku bunganya cukup tinggi, khususnya bagi peminjam berpenghasilan rendah. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya berfokus pada pandangan orang tentang diri sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Karakteristik budaya lain yang menarik minat pemasar adalah determinasi, nilai budaya inti, dan keberadaan subbudaya. Pandangan tentang diri sendiri. Di Amerika Serikat sepanjang tahun 1960-an dan sampai 1970-an, mencari kesenangan perubahan dan tempat pelarian, orang lain mencari realisasi diri. Orang membeli mobil impian dan liburan impian, lari, dan tenis dalam introspeksi serta seni dan kerajinan tangan. Pandangan tentang orang lain. Masyarakat menghadirkan tunawisma, kriminalitas, dan korbannya, serta masalah sosial lainnya. Pada saat yang sama, mereka mencari tipe hubungan mereka sendiri, yang serius dan bertahan lama, serta menghindari orang-orang asing. Sehingga tren ini memperkuat pertumbuhan pasar produk dan jasa dukungan sosial yang mempromosikan hubungan langsung antar manusia seperti klub kesehatan, pelayaran, dan kegiatan agama. Mereka juga menyarankan pertumbuhan pasar untuk pengganti kehidupan sosial seperti televisi, permainan video rumah, dan ruang chatting di internet. Pandangan tentang organisasi. Setelah gelombang penyusutan perusahaan dan skandal akuntansi korporat melanda, terjadilah penurunan loyalitas organisasi secara keseluruhan. Perusahaan harus menemukan cara baru untuk memenangkan kembali kepercayaan konsumen dan karyawan. Mereka harus memastikan bahwa mereka adalah warga korporat yang baik dan bahwa pesan konsumen mereka jujur. Pandangan tentang masyarakat. Pola konsumsi sering mencerminkan sikap sosial. Pembuat cenderung menjadi peraih tinggi, yang makan, berpakaian dengan baik. Pengubah biasa yang lebih kecil dan mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Penghindar dan pencari menjadi pasar utama untuk film, musik, selancar, dan perkemahan. Pandangan tentang alam. Bisnis merespon
meningkatnya minat untuk hidup selaras dengan alam dan hidup di alam dengan memproduksi berbagai macam peralatan berkemah, mendaki gunung, berperahu, dan memancing. Misalnya, sepatu bot, tenda, ransel, dan kail. Pandangan tentang alam semesta. Contohnya, sebagian besar warga negara Amerika Serikat menganut paham monoteis. Meskipun keyakinan dan praktis beragama mereka melemah dari tahun ke tahun, gerakan penginjilan tertentu berusaha membawa masyarakat kembali ke agama terorganisasi. Beberapa dorongan untuk beragama kembali diarahkan ke minat dalam agama timur, mistis, alam gaib, dan gerakan potensi manusia. Seperti yang saya bacakan tadi, karakteristik budaya lain yang menarik minat pemasar adalah determinasi nilai budaya inti atau keteguhan nilai budaya inti yang tinggi. Sebagian besar orang di Amerika Serikat menjunjung tinggi pekerjaan, pernikahan, beramal, dan bersikap jujur. Keyakinan dan nilai inti diajarkan dari orang tua ke anak-anaknya dan diperkuat oleh institusi sosial utama seperti sekolah, gereja, bisnis, dan pemerintah. Keyakinan nilai sekunder lebih terbuka terhadap perubahan. Keyakinan pada institusi pernikahan merupakan keyakinan inti. Keyakinan bahwa orang harus menikah muda merupakan keyakinan sekunder. Pemasar mempunyai peluang untuk mengubah nilai sekunder, tetapi hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk mengubah nilai inti. Contohnya, organisasi nirlaba Modern Against Drunk Driver atau MADD tidak berusaha menghentikan penjualan alkohol, tetapi mempromosikan kadar alkohol dalam darah yang lebih rendah, yang diperbolehkan untuk berkendara, dan jam operasi yang lebih terbatas bagi bisnis yang diperbolehkan menjual alkohol. Lalu, keberadaan subbudaya. Setiap masyarakat mengandung subbudaya, kelompok yang berbagi nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku yang timbul dari pengalaman atau keadaan khusus dalam hidup mereka. Pemasar selalu menyukai para remaja karena mereka merupakan penentu tren masyarakat dalam hal mode, musik, hiburan, ide, dan sikap. Yang ketiga, lingkungan alam. Lingkungan alam berfokus pada peningkatan kekhawatiran masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah global yang utama. Ada kekhawatiran besar tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat pembakaran bahan bakar fosil, tentang penipisan lapisan ozon akibat zat kimia tertentu dan pemanasan global, dan tentang semakin langkanya air. Peluang besar menanti perusahaan dan pemasar yang dapat menciptakan solusi yang dapat menggabungkan kemakmuran dengan perlindungan lingkungan. Environmentalisme korporat adalah pengakuan akan pentingnya masalah lingkungan yang dihadapi perusahaan. Pemasar mempraktikkan ini harus menyadari berbagai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan 4 tren utama. Ketiga, lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Selama bertahun-tahun, teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti penisilin, KB, serta cerita mengerikan. Teknologi juga menghasilkan produk seperti telepon seluler dan permainan video yang memiliki dampak baik dan buruk sekaligus.
Sejumlah teknologi utama dan baru yang hadir mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, penemu teknologi tidak timbul secara konsisten sepanjang waktu. Dalam masa antara di tengah inovasi-inovasi besar, ekonomi menjadi stagnan. Teknologi kecil tersebut mengandung risiko lebih kecil, tetapi teknologi kecil itu juga mengalihkan usaha riset dari terobosan teknologi besar. Teknologi baru juga menciptakan konsekuensi jangka panjang yang besar dan tidak selalu dapat diperkirakan. Pemasar harus mengamati 4 tren teknologi berikut, yaitu yang pertama, kecepatan perubahan yang semakin tinggi, yang kedua, peluang inovasi yang tak terbatas, yang ketiga, anggaran R&D yang beragam, dan yang keempat, semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Banyak produk yang umum kita jumpai saat ini tidak tersedia 40 tahun yang lalu. Periset elektronik membangun chip yang lebih kecil untuk membuat mobil, rumah, dan kantor. Kita saling terhubung dan lebih responsif terhadap perubahan kondisi. Peluang inovasi yang tak terbatas. Beberapa pekerjaan paling menarik saat ini terdapat di bidang bioteknologi, komputer, mikroelektronik, telekomunikasi, robotik, dan bahan perancang. Anggaran R&D yang bervariasi. Misalnya, porsi pengeluaran R&D Amerika Serikat yang semakin besar dialokasikan untuk pengembangan R&D ketimbang untuk riset. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang apakah Amerika Serikat dapat mempertahankan kepemimpinannya dalam ilmu pengetahuan dasar. Semakin banyaknya peraturan mengenai perubahan teknologi. Pemerintah telah memperluas kekuasaan badan-badannya untuk menyelidiki dan melarang produk yang berpotensi tidak aman. Yang kelima, lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Kadang-kadang hukum ini juga menciptakan peluang baru bagi bisnis. Contohnya, hukum yang mewajibkan daur ulang memberikan dorongan yang sangat besar bagi industri daur ulang dan mendorong penciptaan lusinan perusahaan baru yang membuat produk baru dari bahan daur ulang. Dua tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatnya peraturan bisnis dan bertumbuhnya kelompok dengan kepentingan tertentu. Peningkatan peraturan bisnis. Peraturan bisnis mempunyai 4 tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, melindungi kepentingan dari perilaku bisnis yang tidak terkendali, dan mengenakan biaya sosial yang tak akibat proses produk dan produksi pada bisnis. Perusahaan umumnya menetapkan prosedur tinjauan hukum dan menyebarkan standar etika untuk memandu manajer pemasaran mereka. Dan ketika semakin banyak bisnis terjadi di dunia maya, pemasar harus menetapkan parameter baru untuk menjalankan bisnis elektronik secara etis. Pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Banyak perusahaan telah membentuk departemen permasalahan publik atau public affair untuk menghadapi kelompok dan masalah-masalah ini. Kekuatan penting yang mempengaruhi bisnis adalah gerakan konsumeris, yaitu suatu gerakan warga negara dan pemerintah yang terorganisasi untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya
dengan menjual konsumen dengan penjualan. Konsumeris telah mengadvokasi dan memenangkan hak untuk mengetahui biaya bunga sebenarnya dari suatu pinjaman, biaya per unit standar merek yang bersaing yang sebenarnya, bahan dasar dalam sebuah produk, kualitas nutrisi makanan, kesegaran produk, dan manfaat produk yang sebenarnya. Dengan semakin banyaknya konsumen yang bersedia bertukar informasi pribadi untuk produk yang sesuai, selama perusahaan-perusahaan itu dapat dipercaya, masalah privasi akan terus menjadi tombol panas kebijakan publik. Konsumen khawatir bahwa mereka akan dirampok atau ditipu, bahwa informasi pribadi mereka akan digunakan untuk kerugian mereka, bahwa seorang akan mencuri identitas mereka, bahwa mereka akan dibombardir dengan berbagai permohonan, dan bahwa anak-anak akan menjadi target. Perusahaan yang bijak memiliki departemen hubungan konsumen untuk membantu merumuskan kebijakan dan menyelesaikan serta merespon keluhan konsumen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan ini. Kalau bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.